Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ikhwana dengan NIM 1901852 dengan nomor urut absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai proyek pengembangan sistem informasi materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Baiklah, pada pertemuan 9, materinya mengenai manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Nah, manajemen kualitas proyek itu menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah bersama memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional seperti contohnya adalah memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Atau misalnya dalam pembuatan aplikasi diperhatikan kaidah baku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan dari klien. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Artinya apa? Ruang lingkup harus sesuai dengan batasan yang sudah diterapkan. Waktu yang sudah ditentukan, berapa lama jangka waktunya, dan biaya proyek atau budget juga over project. Nah, ini yang dinamakan proyek berkualitas. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan, tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek ada 3, yaitu yang pertama, rencana kualitas, yang kedua, performa jaminan kualitas, dan yang ketiga, performa kontrol kualitas. Step yang pertama, yaitu rencana kualitas. Outputnya terdiri dari 1. Rencana manajemen kualitas, metrik kualitas, daftar nama kualitas, rencana peningkatan kualitas, dan yang kelima, update dokumen proyek. Sedangkan step yang kedua yaitu performa jaminan kualitas. Outputnya terdiri dari 1. Update proses aset organisasi, yang kedua, permintaan perubahan, yang ketiga, update rencana manajemen proyek, yang keempat, update dokumen proyek. Dan yang ketiga, performa kontrol kualitas. Outputnya terdiri dari yang 1. Pengukuran kontrol kualitas, yang kedua perubahan yang divalidasi, yang ketiga deliverable yang divalidasi, yang keempat update proses aset organisasi, yang kelima permintaan perubahan, yang keenam update rencana manajemen proyek, dan yang ketujuh update dokumen proyek. Sekarang masuk ke step yang pertama dalam proses manajemen kualitas proyek, yaitu rencana kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dan atau standar-standar untuk produk dan proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhannya. Perencanaan mutu atau kualitas harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lain. Atau bisa dikatakan dalam perencanaan kualitas proyek mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua yaitu performa jaminan kualitas.
Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Dalam arti kata lain, dalam menjamin kualitas ini menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, performa kontrol kualitas. Performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Dalam arti kata lain adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas atau quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak dikatakan berkualitas atau quality software itu adalah perangkat lunak atau software tersebut memenuhi kebutuhan pemakai atau user, pengembang, atau pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika 1. Bisa mengerjakan apa yang diinginkan pemakainya. Yang kedua, memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Yang keempat, pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan shortcode, melakukan uji coba atau testing, dan memelihara atau maintain sistem tanpa kesulitan yang berarti. Nah, jika sudah memenuhi 4 kriteria ini, berarti perangkat lunak itu sudah dinyatakan sebagai perangkat lunak yang berkualitas. Quality software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut berikut ini. Yang pertama adalah correctness, yaitu perangkat lunak harus bekerja persis seperti yang ditentukan. Yang kedua, functionality, yaitu perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Yang ketiga, flexibility, yaitu perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Yang keempat, efisiensi, yaitu perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Yang kelima, maintainability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dimodifikasi. Yang keenam, portability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Yang ketujuh, reliability, yaitu perangkat lunak mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang kedelapan, reusability, yaitu perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Yang kesembilan, testability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan modifikasi untuk validasi. Dan yang ke-10, understandability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memenuhi apakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. Pertemuan yang ke-10 mengenai Responsibility Assessment Matrix atau RAM. Di dalam Responsibility Assessment Matrix atau RAM, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode RASI dan metode RP. Metode RP atau Responsible Performing, yaitu bahwa responsible berarti yang bertanggung jawab, sedangkan performing berarti yang mengerjakan. RACI atau Responsible Accountable Consulted Informant adalah matriks yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Saat
membagi tugas menggunakan metode ini, responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Uncountable adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Peran ini sangat penting karena mereka harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Consulted yaitu seseorang yang menjadi bagian dari consulted adalah mereka yang telah ahli dalam bidangnya. Pasalnya, mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Biasanya ada beberapa orang yang berperan sebagai konsultan karena sarannya sangat diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Informant adalah anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan proyek yang sedang dijalankan. Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim harus selalu diberitahukan kepada seseorang yang masuk dalam golongan ini. Artinya, orang atau anggota tim yang selalu mendapatkan informasi apapun tentang proyek. Pertemuan ke-11 mengenai manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dengan dan tepat waktu. Koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek. Menghubungkan berbagai latar belakang organisasi dan budaya, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli pada penjual, obligasi perspektif di dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Jadi, manajemen komunikasi ini adalah satu jembatan di mana menyatukan berbagai macam stakeholder di dalam satu proyek. Stakeholder ini terdiri dari latar belakang yang berbeda, latar belakang organisasi, budaya, keahlian, dan ketertarikan lainnya. Proses-proses pada manajemen komunikasi proyek ada 5, yaitu yang pertama identifikasi stakeholder, yang kedua rencana komunikasi, yang ketiga distribusi informasi, yang keempat mengatur harapan stakeholder, dan yang kelima mengklimaks laporan performa. Output dari manajemen komunikasi proyek yaitu 1. Identifikasi stakeholder. Outputnya terdiri dari mendaftar stakeholder dan strategi manajemen stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Outputnya terdiri dari rencana manajemen komunikasi dan mengupdate dokumen proyek. Yang ketiga, distribusi informasi. Outputnya terdiri dari update proses aset organisasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Outputnya terdiri dari update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Yang kelima, mengklimaks laporan performa. Outputnya terdiri dari laporan performa, update proses aset organisasi, dan permintaan perubahan. Terdapat 6 dimensi potensial aktivitas komunikasi. Yang pertama, yang internal di dalam proyek dan eksternal, yaitu yang di luar proyek, seperti data pelanggan, proyek-proyek lain, media, publik, dan sebagainya. Yang kedua, formal berupa laporan-laporan, memo-memo, dan pengarahan singkat. Sedangkan informal berupa email, diskusi khusus untuk suatu maksud. Yang ketiga, vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu naik turun organisasi, sedangkan horizontal yaitu dengan panutan-panutan. Yang keempat, pejabat dan yang bukan penjabat. Pejabat merupakan laporan berkala, laporan tahunan. Sedangkan yang bukan pejabat berupa komunikasi tidak boleh diumumkan.
Yang kelima, lisan dan tulisan. Dan yang keenam, verbal dan nonverbal berupa modulasi suara atau bahasa tubuh. Mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Maksudnya di sini adalah pada tahap pertama ini mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam proyek baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dokumen-dokumen informasi yang terkait juga. Dan stakeholdernya ini diidentifikasi sesuai dengan minat mereka, keterlibatannya dalam proyeknya seperti apa, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor-sponsor, penyelenggara organisasi, dan puncak yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek. Atau siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian proyek. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan suatu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunikasi stakeholder. Sebagai contoh, siapa yang memerlukan informasi, apa yang diperlukannya, kapan mereka memerlukan itu, bagaimana akan diberikan kepada mereka, dan oleh siapa diberikannya. Ini yang dinamakan rencana komunikasi. Selanjutnya, distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi. Mendistribusikan informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dan dalam format yang berguna yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Jadi, yang dimaksud dengan distribusi informasi adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat. Jika bukan kepada orang yang tepat, itu tidak ada gunanya informasi pastinya. Pada waktu yang tepat, karena ada jatuh tempo, kapan itu dokumen harus dilaporkan, harus di-share informasinya. Maka pada yang tepat dan dalam format yang berguna. Formatnya dalam bentuk apa, itu juga sangat penting karena itu akan dilihat informasinya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan penting yang meliputi 1. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi, misalkan by system, laporan kemajuan, laporan performa, dan laporan lainnya. Bisa menggunakan by system, bisa menggunakan by email, dan juga IT. Jika mengadakan rapat, bisa menggunakan aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. 2. Metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Sebenarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam penyampaian atau distribusi informasi. Yang pertama itu formal dan informal tadi. Formal itu komunikasi bisa digunakan di dalam rapat, baik itu bersifat periodik maupun insidental. Itu maksudnya berkala baik itu 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Maupun isi insidental ini genting. Apabila ada hal yang genting atau ada yang penting, bisa diadakan rapat dadakan. Selanjutnya, sedangkan komunikasi secara informal kebanyakan bersifat koordinasi lisan atau antar anggota proyek. Cara kedua itu yaitu bisa tertulis dan tidak tertulis. Komunikasi dalam proyek itu bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Maksud tertulis itu bisa diwujudkan dalam bentuk memo, surat perintah, ataupun bisa berbentuk laporan terhadap progress report proyek. Sedangkan tidak tertulis berarti secara lisan. Inilah yang dimaksud dengan tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, vertikal dan horizontal.
Komunikasi dalam proyek dapat dilakukan baik oleh orang-orang yang berada dalam satu divisi antar divisi, antar departemen, apapun komunikasi terhadap orang-orang yang berada pada tingkatan yang berbeda. Inilah yang dinamakan horizontal dan vertikal. Horizontal berarti berdiskusi dengan atasan atau bawahan, sedangkan vertikal berarti berdiskusi dengan satu divisi atau bagian. Untuk mendistribusikan informasi yang efektif, manajer proyek jangan pernah mengubur informasi yang penting. Jadi, seorang manajer proyek itu jangan pernah menyepelekan informasi yang penting dan genting. Manajer proyek juga jangan takut untuk melaporkan informasi yang tidak baik, karena mungkin saja informasi yang didapat itu baik itu nanti akan berguna untuk kelancaran dan kesuksesan suatu proyek. Selain itu, komunikasi lisan melalui pertemuan beberapa dan penunjang informal dapat membantu dalam penunjangan informasi baik secara buruk atau secara terbuka. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan-kebutuhan mereka ketika mereka terjadi. Mengatur harapan-harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat-manfaat resiko proyek. Di sini tidak hanya disebutkan proyek itu berhasil harapannya, tetapi juga stakeholder harus memahami bahwa proyek itu pasti punya resiko. Makanya di awal harus dianalisa resikonya, apa saja yang bakal terjadi selama proyek itu berlangsung. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi, termasuk laporan-laporan status, pengukuran-pengukuran kemajuan, dan peramalan-peramalan. Laporan performa harus menyediakan informasi pada tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Pertemuan ke-12 mengenai manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Jadi, di dalam manajemen resiko proyek ini akan direncanakan, diidentifikasi, dianalisis, dan direspon resiko proyek, baik itu resiko positif maupun resiko negatif. Untuk resiko positif itu ditingkatkan peluangnya, dan untuk resiko negatif akan dikurangi peluangnya. Manajemen resiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen resiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali dan pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari manajemen resiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif di dalam proyek. Seperti yang disebutkan tadi, tujuan dari manajemen resiko proyek meningkatkan peluang dampak risiko yang bersifat positif dan mengurangi, bahkan menghilangkan dampak dan kemungkinan dari risiko negatif yang akan merugikan proyek. Proses-proses pada manajemen risiko proyek yaitu terdiri dari manajemen rencana risiko, identifikasi risiko, performa analisis risiko kualitatif, performa analisis risiko kuantitatif, respon rencana risiko, dan monitor kontrol risiko. Langkah pertama dalam manajemen risiko proyek yaitu manajemen rencana risiko. Adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Perencanaan adalah juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi resiko-resiko serta memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan resiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Jadi, manajemen risiko ini adalah proses penjelasan bagaimana melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek.
Yang kedua, identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah proses penentuan di mana resiko-resiko dapat mempengaruhi dokumen dari karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi resiko meliputi manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen resiko, atau jika ditugaskan, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai akhir atau user, manajer proyek lain, stakeholder, dan ahli manajemen risiko. Dapat juga dikatakan sebagai proses iteratif karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Jadi, di proses identifikasi resiko ini, penentuan di mana resiko-resiko itu dapat mempengaruhi dokumen-dokumen dan karakteristik proyeknya. Identifikasi resiko ini juga dapat dikatakan sebagai proses iteratif atau proses berulang karena mungkin aja di tengah jalan nanti ada munculnya resiko. Nah, diidentifikasi lagi resikonya. Muncul lagi resiko yang lain, diidentifikasi lagi resikonya. Makanya disebut proses iteratif untuk kemajuan proyek agar proyek itu berhasil. Performa analisis resiko kualitatif adalah proses dari priorizing resiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Performa analisis kualitatif menilai prioritas resiko-resiko yang dikenali dengan menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian. Dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika resiko itu terjadi, dan juga faktor-faktor lain seperti batasan waktu untuk tanggapan dan toleransi resiko organisasi yang berhubungan dengan batasan-batasan proyek biaya, jadwal, cakupan, dan kualitas. Atau bisa dikatakan analisis kualitatif dalam manajemen resiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi. Pada proses sebelumnya sudah diidentifikasi resiko. Nah, dalam analisis kualitatif ini adalah menilai dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun resiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek. Analisis ini merupakan cara prioritas resiko sehingga membentuk gambaran resiko yang harus mendapat perhatian khusus dan cara merespon resiko tersebut seandainya terjadi. Jadi, dalam analisis kualitatif ini, menyusun resiko berdasarkan dampaknya terhadap proyek, lalu membentuk gambaran resikonya. Yang mana harus mendapatkan perhatian khusus, yang mana yang lebih prioritas, dan bagaimana cara merespon resiko tersebut apabila resiko tersebut seandainya terjadi. Selanjutnya, performa analisis resiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-resiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis resiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan-tanggapan resiko secara efektif. Hanya pada beberapa kasus saja tidak perlu dikembangkan. Pada kasus yang lain, itu perlu dikembangkan untuk resiko kualitatif. Nah, analisis resiko kuantitatif ini merupakan metode untuk mengidentifikasi resiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Berbeda dengan kualitatif tadi, mengenai dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi. Cara meresponnya seperti apa? Tetapi jika kuantitatif ini dia mengidentifikasi resiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Apabila resiko itu terjadi beberapa kerugian yang akan didapatkan dalam pengerjaan proyek. Analisis ini diaplikasikan dengan menggunakan formula matematis yang dikaitkan dengan nilai finansial dan formula matematisnya yang berhubungan dengan finansial atau keuangan. Karena dia tadi memprediksi kerugian dan berhubungan dengan keuangan. Secara matematis, perhitungan resiko dilakukan dengan mengalihkan tingkat kemungkinan kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi resiko yang teridentifikasi.
Meskipun analisis kuantitatif ini menggunakan pendekatan matematis, namun pada prinsipnya analisis ini merupakan tindak lanjut yang mengikuti hasil analisis kualitatif. Usulkan pertama dalam menganalisis resiko kualitatif adalah pada saat menentukan tingkat kemungkinan karena dasar-dasar statistik belum tentu tersedia untuk semua peristiwa. Jadi kita tidak dapat menghitung kerugiannya. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk pertama menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, kedua menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, yang ketiga mengidentifikasi resiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan resiko proyek. Yang keempat, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Yang terakhir, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Selanjutnya yaitu tanggapan rencana resiko. Adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Resiko-resiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Jadi, tanggapan resiko ini menggambarkan pilihan-pilihan yang harus diambil pada tiap resiko kualitatif maupun resiko kuantitatif. Untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman-ancaman yang menyebabkan proyek itu terhambat. Strategi untuk resiko negatif pastinya akan menghambat jalannya proyek. Yang pertama adalah terdiri dari avoid, yaitu penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Yang kedua, transfer, yaitu pemindahan resiko mengisyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Yang terakhir ada mitigate, yaitu pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi untuk resiko positif. Yang pertama adalah exploit, yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau resiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua, share, yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Yang ketiga, action, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari resiko berdampak positif. Selanjutnya, strategi untuk ancaman dan kesempatan. Yang pertama adalah acceptance, yaitu sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan resiko. Yang kedua, penerimaan pasif, yaitu tidak ada tindakan. Yang terakhir, penerimaan aktif, yaitu menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Strategi respon kontingen. Beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kontingensi tertentu. Selanjutnya adalah monitor dan kontrol risiko. Adalah proses menerapkan rencana tanggapan resiko, pekerjaan mengikuti jalan resiko yang dikenali, pemantauan sisa resiko, mengidentifikasi resiko-resiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas resiko sepanjang proyek. Tujuannya adalah memastikan bila asumsi proyek masih valid, resiko atau sebagaimana telah dinilai, berubah dari sebelumnya.
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Jadi pada proses ini menerapkan rencana tanggapan risiko, baik itu risiko positif, negatif, kontingen, dan lain sebagainya. Pemantauan sisa risiko, ada nggak sisa risikonya? Jika ada, maka dipantau sudah sampai mana risiko itu. Selanjutnya, diidentifikasi risiko baru apakah ada atau tidak. Setelah itu, dievaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Pertemuan 14 mengenai Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Jadi, di sini disebutkan bahwa stakeholder itu pihak-pihak yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik itu dipengaruhi atau mempengaruhi oleh proyek. Dalam stakeholder manajemen, berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai dan diidentifikasi pada saat project charter dibuat untuk dianalisa diidentifikasi stakeholdernya. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Tujuan dibuatkannya stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek. Nah, manajer proyek dan timnya harus memiliki dialog yang baik dengan stakeholder dan mengatasi masalah yang terjadi untuk memastikan kepuasan stakeholder. Proyek sering kali mengalami perubahan dalam organisasi. Dalam beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaan ketika proyek selesai. Misalnya, proyek mungkin membuat sistem baru untuk membuat beberapa pekerjaan menjadi usang atau tidak dilakukan. Atau proyek mungkin mengakibatkan pekerjaan outsourcing ke grup eksternal untuk membuat organisasi lebih efisien. Manajer proyek mungkin dipandang sebagai musuh oleh stakeholder ini dan di stakeholder lain terkena dampak negatif terhadap keputusan tadi. Sebaliknya, beberapa orang mungkin melihat manajer proyek sebagai sekutu atau teman. Jika mereka memimpin proyek yang mampu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru untuk mereka, meningkatkan gaji untuk stakeholder ini. Bagaimanapun dan apapun kondisinya, manajer proyek harus belajar untuk mengidentifikasi, memahami, dan bekerja dengan berbagai macam stakeholder. Adapun beberapa contoh stakeholder proyek yaitu sponsor. Pertama yaitu sponsor. Sponsor merupakan pihak pemilik. Dalam konteks sebagai kontraktor, sponsor adalah manajemen perusahaan. Yang kedua, consumer dan user merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contoh, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka consumer adalah pihak pembeli apartemen. Yang ketiga adalah seller, merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner, maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang material, alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya adalah business partner, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contoh, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai bisnis partner.
Selanjutnya adalah organizational group, merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Functional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada institusi keuangan, merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek, seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Selanjutnya, pemerintah pusat dan setempat, merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintah terkait yaitu PU, perhubungan, lembaga auditor, dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Expert merupakan pihak yang dianggap ahli oleh yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contoh adalah ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain-lain. Konsultan merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Selanjutnya adalah staf proyek, merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atau organisasi proyek seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, staf konsultan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lingkungan sekitar proyek. Merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lain sebagainya, tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Selanjutnya, hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Dan dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. 2. Perencanaan manajemen pemangku kepentingan. 3. Mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Hal-hal penting yang terdapat pada overview yaitu stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement document, enterprise environmental factor, dan organizational processing asset. Kedua, stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder manajemen yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah project manajemen plan, project manajemen dokumen, dan organizational process asset. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.